Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Davara Jendra dengan NIM Mahir 379 dari kelas E. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lebih mendalam mengenai proses atau alur sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan KUHP baru. Nah, sekaligus menjelaskan perbedaannya dengan KUHP yang lama. Nah, pembahasan kali ini sangat penting karena hukum acara pidana merupakan dasar dalam menjalankan proses penegakan hukum. Tanpa adanya aturan yang jelas mengenai bagaimana suatu perkara diproses, maka penegakan hukum dapat berjalan tidak terarah, bahkan berpotensi melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, KUHP hadir sebagai pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Secara umum, sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses yang melibatkan beberapa lembaga, yaitu yang pertama ada kepolisian sebagai penyelidik dan penyidik. Selanjutnya ada kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai lembaga yang mengadili, serta lembaga pemasyarakatan sebagai tempat pelaksanaan pidana. Keempat unsur ini bekerja secara kesinambungan dan saling berkaitan satu sama lain. Proses peradilan pidana dimulai dari tahap paling awal, yaitu penyelidikan. Proses peradilan pidana dimulai dari tahap yang paling awal, yaitu dari tahap penyelidikan. Pada tahap ini, aparat kepolisian berusaha mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu benar-benar merupakan tindak pidana atau bukan. Tahap ini seringkali diawali dengan adanya laporan dari masyarakat, baik berupa laporan langsung maupun pengaduan. Namun, penyelidikan juga bisa dilakukan berdasarkan temuan aparat di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penyelidikan melibatkan berbagai kegiatan seperti pengamatan, pengumpulan informasi awal, serta wawancara terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah peristiwa tersebut memiliki unsur pidana yang dapat diproses lebih lanjut. Dalam KUHP baru, tahap penyelidikan mendapatkan perhatian yang lebih serius, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak warga negara. Aparat tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan setiap tindakan harus didasarkan pada prosedur yang jelas. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang sejak tahap awal proses hukum. Apabila dari hasil penyelidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan tahap yang sangat penting karena disinilah aparat penegak hukum mulai mengumpulkan bukti-bukti secara lebih sistematis untuk membuat terang suatu perkara. Dalam tahap penyidikan, penyidik memiliki kewenangan yang cukup luas, seperti melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga sebagai pelaku, melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti, serta melakukan penyitaan terhadap benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi, terhadap ahli, dan terhadap tersangka. Namun demikian, dalam KUHP baru, kewenangan yang luas tersebut diimbangi dengan pengawasan yang lebih ketat. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Bahkan, dalam konsep KUHP baru, diperkenalkan adanya hakim komisaris yang berperan untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam penggunaan upaya paksa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti penangkapan atau penahanan yang tidak sah. Salah satu hal yang sangat penting dalam tahap penyidikan adalah penetapan tersangka. Dalam KUHP baru, penetapan seseorang sebagai tersangka tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada minimal 2 alat bukti yang sah
sebagai dasar. Alat bukti tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, maupun keterangan dari tersangka. Ketentuan ini menunjukkan bahwa KUHP baru berusaha meningkatkan kualitas proses hukum agar lebih akurat dan adil. Dengan adanya syarat minimal 2 alat bukti, diharapkan tidak ada lagi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa dasar yang kuat. Selanjutnya, dalam proses penyidikan juga dikenal adanya upaya paksa. Upaya paksa ini meliputi tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan-tindakan ini pada dasarnya merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dalam KUHP lama, upaya paksa seringkali menjadi sorotan karena dianggap rawan penyalahgunaan. Oleh karena itu, dalam KUHP baru dilakukan berbagai pembaruan untuk memastikan bahwa setiap tindakan upaya paksa dilakukan secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu caranya adalah dengan memperketat prosedur serta memberikan ruang pengawasan yang lebih besar melalui hakim komisaris. Setelah proses penyidikan selesai dan dianggap cukup, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum atau JPU. Pada tahap ini, jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk diajukan ke pengadilan atau tidak. Jaksa akan meneliti kelengkapan berkas perkara, baik dari segi formil maupun dari segi material. Jika masih terdapat kekurangan, maka berkas akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol antara penyidik dan penuntut umum. Dalam KUHP baru, koordinasi antara penyidik dan jaksa diperkuat agar proses penanganan perkara menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, transparansi dalam proses ini juga ditingkatkan agar tidak menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Nah, setelah berkas dinyatakan lengkap, maka perkara akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Tahap persidangan merupakan inti dari proses peradilan pidana karena disinilah dilakukan pembuktian secara terbuka. Proses persidangan biasanya dimulai dengan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum atau JPU. Surat dakwaan ini berisi uraian mengenai perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Setelah itu, terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau eksepsi apabila merasa bahwa dakwaan tersebut tidak tepat. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pembuktian. Dalam tahap ini, jaksa akan menghadirkan berbagai alat bukti seperti saksi, ahli, dan dokumen pendukung. Terdakwa melalui penasihat hukumnya juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan menghadirkan bukti yang dapat meringankan. Setelah proses pembuktian selesai, jaksa akan menyampaikan tuntutan pidana. Kemudian terdakwa akan memberikan pembelaan yang dikenal dengan istilah pleidoy. Setelah itu masih ada tahap replik dan duplik sebelum akhirnya hakim menjatuhkan putusan. Nah, dalam KUHP baru, proses persidangan lebih menekankan pada prinsip keadilan, keterbukaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perkembangan teknologi juga mulai diakomodasi, misalnya dengan adanya sidang secara elektronik. Setelah putusan dijatuhkan, para pihak masih memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak puas dengan putusan tersebut. Upaya ini merupakan bagian penting dalam sistem peradilan karena memberikan kesempatan untuk memperbaiki kemungkinan kesalahan dalam putusan. Upaya hukum yang dapat dilakukan antara lain seperti kayak banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Dalam KUHP yang baru,
Aturan mengenai upaya hukum ini dibuat lebih jelas, terutama terkait dengan batas waktu dan alasan pengajuannya. Nah, kita masuk ke tahap terakhir dalam sistem peradilan pidana adalah pelaksanaan putusan. Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka jaksa akan melaksanakan putusan tersebut. Misalnya, jika terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka ia akan menjalani hukuman di lembaga kemasyarakatan. Jika dibandingkan dengan KUHP yang lama, terdapat berbagai perbedaan yang cukup signifikan. KUHP baru lebih menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, maupun korban. Selain itu, adanya hakim komisaris menjadi salah satu pembaruan penting karena fungsi sebagai pengawas terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam KUHP yang baru juga mewajibkan adanya pendampingan hukum sejak awal proses penyidikan sehingga tersangka tidak berada dalam posisi yang lemah. Transparansi proses juga ditingkatkan, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dalam persidangan. Selain itu, standar dalam penetapan tersangka menjadi lebih ketat, yaitu harus berdasarkan minimal 2 alat bukti. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penegakan hukum. Sebagai gambaran sederhana, alur proses peradilan pidana dimulai dari adanya laporan atau peristiwa, kemudian masuk ke tahap penyelidikan, dilanjutkan ke penyidikan, penetapan tersangka, pelimpahan berkas ke jaksa, penuntutan, persidangan di pengadilan, putusan hakim, upaya hukum, dan yang terakhir adalah pelaksanaan putusan. Atau saya bisa gambarkan seperti ini. Dan yang terakhir sebagai penutup dari pembahasan ini, dapat kita pahami bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan suatu rangkaian proses yang tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara satu tahap dengan tahap yang lainnya, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pelaksanaan putusan. Seluruh tahapan tersebut memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan yang sesungguhnya. Mulai pembaruan dalam KUHP baru, terlihat adanya upaya serius dari negara untuk memperbaiki sistem peradilan pidana agar menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Perubahan-perubahan yang dihadirkan bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia, peningkatan transparansi, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah adanya penekanan bahwa setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil dan manusiawi. Dalam KUHP baru, tersangka dan terdakwa tidak lagi dipandang hanya sebagai objek pemeriksaan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang harus dihormati. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana. Dari yang sebelumnya cenderung berorientasi pada kekuasaan negara menjadi lebih berorientasi pada perlindungan individu. Selain itu, kehadiran hakim komisaris sebagai pengawas dalam proses penyidikan menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Dengan adanya pengawasan ini, diharapkan setiap tindakan seperti penangkapan, penahanan, maupun penggeledahan benar-benar dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini tentu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Perubahan lain yang tidak kalah penting adalah adanya kejelasan dalam prosedur serta batasan dalam setiap tahapan proses hukum. Dengan adanya aturan yang lebih rinci dan tegas,
maka potensi terjadinya ketidakpastian hukum dapat diminimalisir. Hal ini penting karena kepastian hukum merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi dalam proses peradilan seperti sidang elektronik juga menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini tidak hanya membuat proses menjadi lebih efisien, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Namun demikian, meskipun KUHP baru telah membawa banyak perubahan positif, keberhasilan dari sistem ini tidak hanya bergantung pada aturan yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana aturan tersebut dilaksanakan dalam praktek. Aparat penegak hukum harus memiliki integritas, profesionalisme, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Tanpa hal tersebut, sebaik apapun aturan yang dibuat tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung berjalannya sistem peradilan pidana. Kesadaran hukum, partisipasi aktif, serta keberanian untuk melaporkan tindak pidana merupakan bagian dari upaya bersama dalam menciptakan keadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KUHP baru merupakan langkah maju dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Diharapkan dengan adanya pembaruan ini, sistem peradilan pidana dapat berjalan dengan lebih adil, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Akhir kata, semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman kita mengenai bagaimana proses peradilan pidana berlangsung di Indonesia, serta pentingnya peran KUHP dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang dan lebihnya ataupun salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.